Oke warga tani, di sini kita kembali lagi dengan channelnya Laparming ya. Di sini kita berada di Laparming Center, yaitu kebun ya, yang sekarang ini dalam proses pembuatan saung guys ya. Dan juga ada lagi pembuatan lanjarannya ataupun ajiran. Jadi, ikuti seperti apa prosesnya. Nih. Assalamualaikum, Bang. Punten Bang. Ya, Kenaan ya? iya kangen saung ya. Kenaan saungnya teh? Iya, baik asal ngalobrol kita. Oh, bener. Yo, ya. Warga tani ya, di sini pembuatan saungnya. Mantep tuh. Kayu KB, guys. Amben aja. Kayu KB semuanya ya, guys. Berarti ini kedepannya bakal buat tempat ngopi ya. Seperti itu mungkin. Oke, aja koring ngasih ngopi can ya, Bang. Can aya kopi nanti. Aduh, bikin dulu Bang kopinya, Bang. Oke, warga tani, yuk kita lanjut lagi ke pembuatan lanjarannya. Ayo, baik teruskan. Bang, punten, Bang. Ah, luhur ya mak sibuk. Untuk prosesnya masih lumayan terlalu lama lah. Mungkin ini butuh waktu beberapa minggu atau beberapa bulan ke depan biar jadi sampai ke penanaman ya. Prosesnya masih panjang, makanya ikutin aja terus yuk. Seperti apa ntar ke depannya. Ya, sekarang juga masih dalam proses pembuatan lanjaran. Yang ke depannya nanti ada ajiran yang berdiri sama ajiran yang panjangnya gitu. Nah, jadi di depan aku nih pembuatan yang panjangnya dulu mungkin ya. Soalnya yang pendek-pendek mah yang ajir berdirinya lagi proses mungkin ya. Nah, di sini nih dengan Bapak Tardin ya, selaku pembuat. Pagi, Pak. Kalau kebutuhannya berapa banyak Pak kira-kira ini? Untuk yang 1 hektar ini lebih kurang 1.300 batang. Mantap banget guys. reng, ya. Pembuatan rengnya doang nih guys, bukan ajir yang berdiri, bukan ini ya, bukan buat di sampingnya itu. Iya, Oke, buat gantung buah. Oke, buat gantung buahnya. Yang sebuat sehektar aja butuhnya 1.300 batangan. Iya. 300 batang apa 300 Iya. reng? Reng. Oke, berarti 300 rengnya, bukan batang bambu gelondongan yang bulat ya. Batang rengnya. Ini bambunya dibelah berapa Pak yang segolondong? Ada yang belah 6, ada yang belah 4. Oh, tergantung ukuran bambu ya? Tergantung ukuran bambu. Iya, tergantung ukuran bambunya guys. Jadi satu bambu yang satu gelondongan itu ada yang belahnya 6 dan juga ada yang belahnya 4. Oke, ini pengerjaan udah berapa lama Pak kira-kira? Udah 3 hari. Udah 3 hari dikerjakan dengan 3 orang guys ya. Nah, kalau untuk yang ajir lulusnya proses di mana Pak itu kira-kira? Kita untuk ajir berdiri kita pesan jadi. Oh, pesan jadi. Kalau untuk ajir yang berdirinya tuh berapa meter? 2 meter, kita ambil yang 2 meter. 2 meter. Dikarenakan untuk jangka panjang. Tapi kalau untuk diameter mah sama kali ya seperti ini. Iya. Diameternya mah. Diameter lebih kurang aja sama. Diameter sama dan juga kalau untuk ketinggiannya 2 meter ya. Ya, Oke warga taninya, jadi seperti itu. Untuk ajir yang berdirinya itu di kisaran panjangnya 2 meter ataupun tingginya 2 meter, dan juga untuk lanjarannya kemungkinan ini buat satu lahan 1 hektar ini butuhnya 1.300 reng ya. Reng itu jadi buat lanjaran pada buahnya itu guys ya. Jadi kan ada yang ke atas ajir berdiri sama ajir yang panjangnya buat lanjaran buahnya. Oke guys, jadi seperti itu yuk. Kita ikuti lagi ke depannya bakal seperti apa proses pembuatan rengnya tersebut. Oke. Terima kasih Bapak. Ayam mangkerot yuk. Bang keren Bang. Ngereng mah di ML Bang. Mobile Legend ngereng ya. Udah Bang, ini mah rek tanya Bang, kenaan meren. Ya, Darjan. Ngopi. Bapak KBW Inca nih. Oke, warga tadinya seperti ini rengnya ya. Ini buat lanjaran ataupun buat topangan buahnya lumayan gede ya rengnya. Bambu yang segolondong ataupun sebatang dibalahnya menjadi 4 ataupun 6. Ntar mungkin diikat ini kepada lanjaran yang berdirinya. Ini prosesnya seperti ini ya, lagi di bersihkan dari si panjang dari si yang tajam-tajamnya. Ini di belakang kita untuk prosesnya bisa seperti itu warga tani ya. Ada 2 orang, ada 3 orang tadinya mah ya. Tuh. Ya lahan tanya. Nah, di ujung sono
yang kemarin proses penyiraman ataupun penyepraian menggunakan molase atau dekomposer M21, nah udah mulai berumput lagi, yang ditandakan bahwasannya di sana tuh tinggi pH ataupun pH-nya oke. Berarti kesuburannya sudah bisa ditanam. Anyakal ataupun kekurangannya itu belum di grower bukan di grower ya, belum di jorder aja, yaitu dibuat bedengan. Kemungkinan proses kedepannya pembuatan bedengan ya, lalu di semai ataupun di proses penyemaian ataupun proses penanaman gitu ya. Nah di belakang juga di sini ada kolam penampungan airnya, yang dimana kan kita setiap hari itu nggak semuanya hujan terus gitu ya. Ada masanya kemarau ataupun ada kemasanya surut air ya. Di sini kita ada penampungan airnya. Airnya di sini nggak terlalu banyak sih, tapi cukuplah kalau untuk nyiram yang sekebon mah. Karena di sini nanti prosesnya pakai pompa air ya, dialirkan ke sono, ke ujung ataupun ke ujung sono ya. Di sini meskipun nggak terlalu gede, tapi ini bisa ditambah kok menggunakan pompa air satelit gitu ya. Nah, ketika sudah di sini disiramkan lagi. Karena kalau misalkan di satu pusat di sono untuk penyiramannya nggak di tengah-tengah seperti ini, nanti bakal sulit. Kalau ke ujungnya harus digapai pakai apa gitu ya. Meskipun kita ada selang yang panjang yang 200 meter itu, kemungkinan si pompanya itu terlalu jauh gitu ya. Nah, ntar si airnya itu nggak terlalu gede gitu. Kalau di sini kan posisinya di tengah-tengah posisinya ya. Kalau di tengah-tengah gini ya mau kemana-mana juga enak. Mau ke ujung sono enak, mau ke ujung sono bisa gitu ya. Apalagi ke ujung sono. Dan juga untuk posisinya lumayan turun ya. Itu seperti itu warga tani. Oke warga tani ya. Nih untuk yang melanjutkan kemarin, yang yaitu penyebaran ataupun penaburan kohe-koheannya, di sini kita melihat kohe yang udah difermentasi selama kurang lebih 2 mingguan ini ya, 15 hari. Dan juga teksturnya lumayan kenyal-kenyal kayak gini nih. Aku nggak mau pegang. Nah ya udah tidak membau guys. Jadi apa namanya, kinerja dari dekomposer M21 sama molase itu untuk membunuh bakteri jahat dan juga menaikkan bakteri baik ya. Ada yang bilang sih buat pembenah tanah gitu ya, tapi ini kemungkinan untuk kuman-kumannya ataupun bakteri jahatnya udah menghilang. Oke, jadi kan kita kembali ke laptop ya, yaitu menyerupai ataupun melihat hasil dari penaburan kohe yang kemarin itu seperti apa. Oh, kemungkinan ke sini jalan mobil bisa ya. Nah, iya. Kalau kemarin-kemarin kan mater bae di sini, mater terus. Kemungkinan ini bakal buat jalan mobil ke sana guys. Nah, ya. Nah, kalau seperti pembawaan pupuk ataupun barang-barang ya, kalau dari ujung sana mah dari satu titik dibawa ke ujung sana lumayan jauh. Jadi di sini mungkin proses pembuatan jalan nih dipadatin lagi untuk tanahnya. Ke ujung kita lihat apa yuk. Ke ujung. Oh ya aman ya, sekarang mah pakai sepatu ya. Kemarin nama bas kita guys, sabuhung anjing. Nah. Ya. Ini masih prosesnya masih kendala ya. Bukan kendala sih sebenarnya, belum di ituan aja. Ya faktor alam aja ini mah. Ini kalau udah kemarau beberapa minggu mah ataupun udah kering, kemungkinan langsung di jorder warga tani ya. Langsung di jorder, langsung dibuat bedengan ya. Karena di sini hujan terus, udah beberapa hari siang malam hujan terus ya. Jadi menghambat untuk pengerjaannya, yang dimana seharusnya bulan ini sudah digarap di awal tahun gitu ya. Tapi ini masih proses fermentasi terus. Nah, lumayan warga tani. Noh, ya. Oke, seperti kalau misalkan di lahan-lahan seperti ini ya, tanahnya itu tidak semuanya tanah gitu. Ada juga yang nih kayak gini nih. Nih, yaitu cadas. Ya, batu cadas tuh. Batu kapur nggak sih cadas tuh? Enggak ya, beda ya, batu kapur sama batu kapur sama batu cadas ya. Nih, jadi untuk tekstur tanahnya nggak semuanya
rata gitu. Jadi ada yang keras-kerasnya ya. Ada juga yang mungkin beberapa PR gitu ya buat para petani di sini mungkin ataupun para pengelola di sini. PR-nya yaitu membersihkan semacam yang cadas-cadas ini dan juga akar-akaran kayak gini. Oke, yuk kita lanjut lagi. Seperti apa di depan kita? Adanya seperti apa warga tani? Enggak. Nah, oh di sini nih. Oh mungkin ini udah di. Oh mungkin ini udah di tracknya nih. Udah jadi tracknya mungkin ini. Soalnya tuh udah kayak kelihatan dibatasin gitu ya. Gak tahu kedepannya bakal kayak gimana ini. Apa jangan-jangan ini jadi batas wilayah kekuasaan, di sini kaum serigala, di sini kaum pampir. Gitu ya. Berarti ntar medan tempurnya di atas kali. Nah, guys nih, salah satu PR dari para pengelola ya. Seperti yang tadi aku bilang ya, selain akar-akaran ataupun selain cadas-cadasan, di sini juga ada batu sempur. Kalau di aku sebutnya nih tulang bumi. Ya, bumi aja bertulang, guys. Nah, jadi batu-batuan kayak gini tuh yang harus dijauhkan ya. Karena kenapa? Karena kalau proses jorder, kalau misalkan ada batu-batu gede kayak gini ya menghambat juga kan. Jadi yang seharusnya si tanah itu hancur dan bercampur dengan koya-koya. Nah, karena ada batu-batu ini, nah ini kan belum ketahuan nih sama nah kan. No. Ya, ini belum ketahuan aja, ini belum kelihatan sama pengelola nih. Kita kumpulin aja, guys, sini. Nah, mungkin kalau dicari banyak banget ini aslinya. Kalau butuh batu, just call me saja. Satu truk dibawakan ke Imah. No. Ya, jadi nggak semuanya gede-gede, guys. Ada yang kecil-kecil juga. Tuh. Besi rek mandi jeung ngaluluan awak nih. Ya. Mun hayang nu mantep paten nu iya ya pantekeun bae kana awak nu gede. Yuk, lanjut deh. Nih. Ini kemungkinan nih ya, batas mungkin. Kemungkinan ya. Aku juga belum nanyain ke pengelola di sini. Batasnya di sini ada bakal jadi seperti apa? Kayaknya jalan ya, ya aja kalau jalan ya dari sono juga berarti ada 2 jalan ya. Jadi ada 3 bagian ya. 1, 2, 3 ada grade-grade-nya. Oke. Lanjut warga tani. Nah, ya. Untuk batu-batuannya, akar-akaran juga masih banyak banget, guys, warga tani. No. Duh. Tuh. Akar-akarannya kita ambilin aja lah. Buat emak di imah ngahau. Ya. Tuh. Masih lama, masih banyak akar-akarannya. Udahlah. Gak kuat aku tuh. Ya. Nah, warga tani ya bisa dilihat di ujung sono noh, seperti yang tadi aku bilang. Karena prosesnya ini udah lama ataupun udah hampir 2 minggu, jadi si rumput-rumput itu udah subur kembali. Karena kenapa? Karena dia ditambah dengan kohe yang sudah ditebar dan juga dengan dekomposer untuk pembenahan tanahnya. Jadi dia tuh kayak gimana ya? Kayak ciri bahwasannya di tanah ini nih udah bagus pH-nya. Seperti yang di depan-depan aku nih. Nih. Teki ya, rumput teki. Nih. Padahal tidak ditanam, tapi tumbuh, ya. Teki ini menandakan bahwasanya pH di sini tuh udah oke, ataupun udah mantep, ya. Yuk, ituin saja yuk. Lebakan amatnya ini nanya, batu nanya. Nah, tuh, ini mah buang aja ya. Ini mah, oh di sini udah kumpulin nih, ya. Kumpulin di sini. Nah, ini tongnya nih. Oh, ini masih ada. Ini tuh sisa ya, sisa dekomposer ataupun molase. Ya, aromanya juga segar, guys. Karena kenapa? Ya karena tadi di sini tidak ada bakteri jahatnya yang membuat bau itu kan. Jadi tong air ini tuh sisa kemarin penyepraian kohe yang menggunakan M21 ataupun sama itu ya, molase. Sisanya nggak terlalu banyak sih. Kemungkinan ini udah pengadukan yang berapa kali ini? 9 kali apa 10 kali, soalnya lumayan habis banyak banget. Oke warga tani, seperti itu aja untuk pertemuan kita kali ini di lahannya La Farming Center ya.
Ikuti saja terus channelnya La Farming ya. Dari lahan untuk pengetahuan. Salam petani Indonesia.